Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih dan bersama-sama kita akan membaca Alkitab, merenungkannya menjadi suatu sumber kekuatan bagi kita semua, firman Tuhan untuk menjalani seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan kita pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami akan membaca Alkitab. Kami percaya di dalamnya kami boleh mendengarkan sabda firman. Oleh sebab itu kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus, memampukan kami melakukan setiap perintah firman. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 2, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita siapkan bersama-sama. Dan di bawah judul perikop tetaplah kerjakan keselamatanmu, Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13, kita mulai. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada dua hal yang dibicarakan dalam perenungan kita dalam sapaan pagi ini. Yang pertama ini bicara tentang ketaatan. Kepada jemaat Filipi, Paulus mengatakan kamu senantiasa taat. Nah ini dia. Ketaatan ini penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada ajaran, contoh dan teladan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup ini, maka itu juga yang mau kita kerjakan, itu juga yang mau kita lakukan. Itu juga yang harus hidup di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus. Ketaatan ini penting Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena kita tahu bersama bahwa ada banyak godaan, ada banyak cobaan yang mencoba membuat setiap pribadi manusia yang percaya itu untuk tergoda menjadi orang yang tidak taat. Tetapi firman Tuhan di sini kepada jemaat Filipi, di tengah berbagai persoalan dan pergumulan godaan cobaan yang mereka alami, Paulus katakan, kamu senantiasa taat. Hal ini juga yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Bahwa kita pun dapat senantiasa taat pada segala ajaran perintah dan hukum-hukum Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengapa Bapak Ibu dan saudara-saudara hal ketaatan ini penting? Karena ini berkaitan dengan keselamatan yang dianugerahkan dalam hidup kita. Mari lihat dalam bacaan ini. Dikatakan di sana, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan yang sudah dianugerahkan di dalam hidup kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ia memberi diri untuk disalib, berkorban, dia mati dan bangkit naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Satu proses yang begitu panjang, penderitaan dan pengorbanan yang ia alami di tengah-tengah dunia ini untuk mendamaikan, membuka pintu anugerah pengampunan sehingga manusia itu memperoleh keselamatan. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan anugerahkan dan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan untuk mengerjakan keselamatan itu, maka dibutuhkan ketaatan. Tanpa ketaatan kepada perintah-perintah Allah, kita tidak mungkin mengerjakan keselamatan itu. Keselamatan itu mendatangkan pengampunan, keselamatan itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan dalam hidup setiap orang yang percaya. Persoalannya adalah keselamatan itu, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu mengerjakan keselamatan itu. Dan keselamatan itu dapat dikerjakan ketika ada ketaatan di dalam diri kita kepada perintah dan firman Tuhan. Oleh sebab itu,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari belajar untuk taat kepada ajaran, perintah firman Tuhan, kepada firman yang diberitakan kepada kita untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Kemudian setelah ketaatan itu ada di dalam diri kita, maka firman Tuhan memerintahkan, oleh sebab itu kerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan yang diberikan. Bagaimana caranya mengerjakan keselamatan itu? Yang pertama, keselamatan itu berkaitan dengan iman percaya. Keselamatan itu sudah dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita mengimani keselamatan itu? Tetap memegang iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah berkorban dan menganugerahkan keselamatan itu bagi kita semua. Sebab itu tetaplah engkau beriman dan percaya. Di tengah berbagai realitas yang ada di dalam dunia ini, di dalam dunia saat ini, ada banyak orang yang beriman, tetapi ada banyak juga orang yang tidak mengerjakan keselamatan dalam iman percaya mereka, yang pada akhirnya iman itu terlepas dari mereka dan mereka pun beralih kepada keyakinan yang lain. Ini persoalan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau kita melihat ada orang yang meninggalkan iman percayanya, persoalannya adalah apa? Karena ia tidak mengerjakan keselamatan yang ada di dalam dirinya, dan keselamatan itu dimulai dengan iman percaya. Dia tidak mengerjakan imannya dengan benar. Sehingga sesuatu yang tidak dikerjakan, sesuatu yang tidak diusahakan dan tidak diupayakan sedemikian rupa. Saya berikan contoh, misalnya ada seorang petani, dia memiliki tanah, lalu kemudian kalau tanah itu dia biarkan saja, maka tanah itu pada akhirnya tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Lalu kemudian pada akhirnya dia dapat melihat bahwa ini tanah tidak ada sesuatu hal yang baik, lalu kemudian dia pergi meninggalkan tanah itu. Sama, keselamatan yang sudah dianugerahkan dalam hidupmu melalui iman percayamu, kalau engkau tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya engkau akan meninggalkan itu. Engkau akan melihat tanah yang lain, engkau akan melihat lahan yang lain, engkau akan melihat kehidupan yang lain, lalu kemudian engkau meninggalkan tanahmu, engkau meninggalkan iman percayamu, engkau meninggalkan keyakinanmu, dan engkau melepaskan keselamatan itu dalam hidupmu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini mau dikatakan bahwa keselamatan itu sudah dianugerahkan kepadamu, maka selanjutnya adalah engkau mengerjakan keselamatan itu di dalam iman percayamu. Tetap teguh, tetap meyakini bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Yang kedua, ketika kita bicara tentang ketaatan, kita bicara tentang mengerjakan keselamatan, keselamatan itu harus nyata dalam tindakan kita. Begini Bapak, Ibu. Keselamatan itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan setiap orang yang menerimanya. Itu sebabnya di dalam mengerjakan keselamatan, maka tindakan yang harus nyata di dalam hidup kita juga adalah tindakan yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera bagi sesama kita. Itu yang harus hidup di dalam diri kita sebagai orang yang mengerjakan keselamatan itu. Realitasnya juga memperlihatkan sesuatu hal yang bertolak belakang, bahwa seringkali didapati juga bahwa tindakan-tindakan kita tidak mendatangkan damai sejahtera, tidak mendatangkan kebahagiaan bagi sesama kita. Kalau itu yang terlihat di dalam hidup kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka bercermin pada firman Tuhan pada pagi hari ini, itu berarti kita tidak sedang mengerjakan keselamatan itu. Mereka yang mengerjakan keselamatan itu adalah mereka yang mendatangkan damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita bagi sesama. Karena keselamatan itu dianugerahkan kepada kita, dan kita pun menerima, dan kita pun mengalami sukacita dan kebahagiaan. Karena apa? Karena kita meyakini keselamatan itu bukan hanya berbicara pada nanti, pada saat Kristus Yesus datang yang kedua kali. Memang benar tergenapi di sana ketika Kristus datang kedua kali dan kita diselamatkan masuk dalam kerajaannya. Tetapi keselamatan itu bukan hanya bicara tentang nanti. Keselamatan itu bicara tentang hari ini, tentang masa yang kita sedang jalani ini. Ketika kita merasakan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan keselamatan itu sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus sejak ia tergantung di atas kayu salib, berkorban bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau akan memulai seluruh aktivitas hidup, pekerjaan, dan pelayananmu pada hari ini, ingat dua hal. Tetaplah engkau tetap beriman. Tetaplah engkau beriman.
kepada Tuhan Allahmu di dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Yang kedua, kerjakanlah keselamatan itu dengan tindakan-tindakan dan perbuatan yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang sekitarmu, keluargamu, rekan kerjamu, kepada siapapun yang kau jumpai di dalam dunia ini, dan di dalam kehidupan jemaat dan sektoral. Bawalah keselamatan itu dengan tindakan-tindakan yang mendatangkan kebaikan, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Selamat menjalani hari ini, dan saya percaya engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan engkau pun akan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang boleh kami dengar saat ini. Berkati kami semua Tuhan, dalam kami akan melakukan seluruh aktivitas hidup, kerja, dan pelayanan kami. Bahkan Tuhan memulihkan setiap mereka yang sakit dan lemah. Dan kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan membawa kami semua ke masa depan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kebahagiaan. Syukur kami kepadamu ya Allah, atas anugerah keselamatan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.